Yang dimaksud dengan Islam pendidikan adalah ilmu yang membahas dan memuat teori tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang menyebutkan kata kalimah yang memiliki konotasi pendidikan atau pengajaran. Jadi, pendidikan Islam itu suatu proses yang dilandaskan oleh nilai-nilai yang berisi ajaran Islam melalui adanya suatu pengajaran yang memberikan untuk dijadikan sebuah pedoman dalam hidup umat Islam. Dasar pendidikan Islam. Bagi umat Islam, agama adalah dasar fondasi utama dari keharusan berlangsungnya pendidikan, karena ajaran-ajaran Islam yang bersifat universal mengandung aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat ubudiyah, mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun yang bersifat muawaliyah, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Fungsi dasar pendidikan ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Dasar pendidikan Islam. Dasar yang menjadi acuan pendidikan harus merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat menghantarkan pada aktivitas yang dicita-citakan. Nilai yang terkandung harus mencerminkan nilai yang universal tentang keseluruhan aspek kehidupan manusia, serta merupakan standar nilai yang dapat mengevaluasi kegiatan pendidikan yang selama ini berjalan. Dasar pendidikan Islam identik dengan dasar Islam itu sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Hadis. 1. Al-Quran. Al-Quran secara etimologis berarti bacaan, sedangkan terminologis berarti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama dalam ajaran Islam mengajarkan dan mengajak manusia untuk selalu menggunakan akal dan pikirannya. Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran telah menunjukkan keistimewaannya, keindahan redaksi yang dipakai, akurasi makna dan kesempurnaan ruang lingkup yang dikandungnya, baik yang berkenaan dengan alam holi, menyangkut semesta alam mikro ataupun mikro, maupun alam huluki yang menyangkut semesta budaya dan peradaban manusia. Suatu sistem pendidikan yang dikembangkan berdasarkan Al-Quran akan mewujudkan dan merefleksikan pribadi dan komunitas muslim yang sesuai dengan cita-cita yang diinginkan oleh Islam. Yang kedua, hadis. Hadis merupakan penafsiran Al-Quran, adalah landasan praktik ajaran Islam secara faktual. Pribadi Nabi Muhammad SAW merupakan perwujudan dari Al-Quran yang ditafsirkan untuk manusia sebagai aktualisasi ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hadis menjadi salah satu sumber ajaran Islam. As-Sunnah atau hadis sebagai perwujudan dari perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW bagi umat Islam merupakan kerangka atau acuan bagi pengembangan kehidupan umat Islam. Tak terkecuali tentunya dalam aspek pendidikan, hal itu dapat dipahami karena kepribadian Nabi Muhammad SAW secara normatif merupakan pusat teladan yang baik, al-uswah al-hasanah, bagi kehidupan praktis umat Islam. Fungsi pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 151, yang artinya, sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul di antara kau yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, menyucikanmu, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, dan mengajarkan kepadamu yang belum kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 151.
Islam, tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks sosiologi, pribadi yang bertakwa menjadi rahmatan lil alamin, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Tujuan hidup manusia dalam Islam inilah yang disebut juga sebagai tujuan akhir dari pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam bukanlah suatu benda yang membentuk tetap atau statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya. Selanjutnya, di sini ada dakwah. Sebagai umat Islam, kita sudah tidak asing dengan istilah dakwah. Dalam kehidupan beragama, dakwah memainkan peran penting untuk memantapkan hati untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya keraguan. Dakwah yang sering kita dengar berisi tentang ajakan kepada umat manusia untuk berbuat kebaikan dan melarang perbuatan mungkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks Islam, pengertian dakwah merujuk pada proses menyeru, menyampaikan, mengajak manusia kepada risalah Islam, menuju Tuhan, menuju kebenaran, menuju jalan yang benar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Jenis-jenis dakwah. 1. Dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah adalah dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain, satu orang atau banyak orang dalam jumlah yang kecil. Biasanya, dakwah fardiyah ini berlangsung tanpa adanya persiapan. Contohnya saat seseorang menasihati teman sekantor atau memberikan anjuran dan memberi contoh. 2. Dakwah ammah. Dakwah ammah adalah dakwah yang dilakukan seseorang kepada orang banyak dengan tujuan untuk memberi pengaruh kepada orang lain. Contohnya adalah khotbah atau pidato. Biasanya dakwah ammah dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang bergerak di bidang dakwah. Yang ketiga ada dakwah bilisan. Dakwah bilisan adalah dakwah yang disampaikan dalam bentuk lisan, sehingga terjadi interaksi antara pemberi dakwah dengan orang yang mendengarkan dakwah. Dengan dakwah lisan ini, seseorang bisa langsung memahami isi dakwah yang disampaikan. Dan jika masih belum paham, orang tersebut bisa langsung menanyakan agar lebih jelas. Yang keempat, dakwah bilhal. Dakwah bilhal adalah dakwah yang dilakukan dengan memberi contoh perbuatan yang nyata. Dakwah ini bertujuan agar si penerima dakwah dapat mengikuti jejak dan ihwal dari juru dakwah. Dakwah jenis ini tak hanya membantu pendengar memahami isi dakwah, tetapi juga langsung melihat bagaimana mengaplikasikan isi dakwah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ada dakwah bitatwin. Dakwah bitatwin adalah dakwah yang melalui tulisan. Dakwah yang dilakukan dengan media seperti kitab-kitab, buku, majalah, tulisan internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah. Dakwah bitatwin dapat bertahan lama meskipun penulisnya telah wafat. Terkait dakwah bitatwin, Rasulullah SAW pernah berkata, sesungguhnya cinta para ulama adalah lebih baik dari darahnya para syuhada. Yang keenam, ada dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah disampaikan dengan cara yang arif dan bijaksana, yaitu dengan melakukan pendekatan yang baik tanpa paksaan. Cara ini membantu penerima dakwah dapat melaksanakan isi dakwah secara sukarela tanpa merasa dipaksa. Faedah dakwah. 1. Dakwah harus ikhlas mencari ridha Allah. Allah SWT berfirman, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Quran surah Fussilat ayat 33. 2. Dakwah dengan ilmu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah berkata, barang siapa yang beribadah pada Allah tanpa ilmu, maka ia akan membuat
banyak kerusakan dibandingkan mendatangkan banyak kebaikan. Majmu'ah Al-Fatawa. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu juga mengatakan ilmu adalah pemimpin amalan, sedangkan amalan itu berada di belakang ilmu. Majmu'ah Al-Fatawa. 3. Dakwah dengan hikmah. Allah SWT berfirman, "Suruhlah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bertahanlah mereka dengan cahaya yang baik." Quran surat An-Nahl ayat 125. 4. Dakwah dengan sabar. Syekhul Islam mengatakan, setiap orang yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pastilah mendapatkan rintangan. Oleh karena itu, jika seorang tidak bersabar, maka hanya akan membawa dampak kerusakan pada mendatangkan kebaikan. Majmu' Al-Fatawa. 5. Dakwah dengan mengetahui keadaan yang didakwahi. Hadis dari Ali bin Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Sampaikanlah kepada manusia menurut apa yang mereka ketahui. Apakah engkau menginginkan Allah dan Rasulullah-Nya didustakan?" Radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari. Fungsi dakwah. 1. Untuk menyebarkan agama Islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat sehingga meratakan Islam sebagai rahmat lil alamin. 2. Melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya sehingga keberlangsungan ajaran Islam beserta pemeluknya dan generasi berikut tidak terputus. Meluruskan akhlak yang berbengkok, mencegah kemungkaran dan mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani. 4. Menyerukan kepada orang non-muslim untuk masuk Islam. 5. Menyerukan agar Islam menegakkan hukum Islam secara total. 6. Menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran yang meliputi segala kemaksiatan baik yang dilakukan oleh pribadi maupun sekelompok. 7. Membentuk individu dan masyarakat yang menjadi Islam sebagai pemegang dan pandangan hidup di dalam kehidupannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa Like,